YouTuber mas. Subscribe ya 2000. Sewu mas. Nah, karena menuhi karena si nonton mas. Siapa kan kayak YouTube loh? Siapa nggak YouTube? Kau tahu ya? Tentang apa? Masih ini gede pastinya. Loro apa papat ya? Kali ke. Ukurannya loro apa papat ya? Loro langsung kayak gitu. Mereka wajib kata modelin apaan ya mas? Kayak begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong rambut rapi sahabat ya. Tadi kita gunakan guard nomor 4, tuasnya kita tutup. Sekarang kita memakai guard nomor 2, tuasnya juga kita tutup. Pemotongannya pelan-pelan saja menuju ke atas. Di situ mesin saya terlihat tidak terlalu tajam atau ketul pisaunya ya. Dan di sini akan saya ganti pakai mesin yang satunya. Nanti kita bisa buat tutorial cara mengasah pisau clipper pakai amplas 500 cw sahabat ya. Ditunggu saja. Kita gunakan lagi guard 2 tadi ya. Kita sambungkan dengan atasnya guard nomor 4. Tadi pada permulaan sahabat bisa melihat tentang percakapan ya, bisa melihat, bisa mendengar tentang percakapan saya bahwa saya pada akhir-akhirnya itu berkata bahwa biasanya pakai guard nomor 2 ya, tapi di sini kita memakai guard nomor 4. Jadi nggak apa-apa sahabat ya, biasanya memang customer saya yang ini minta atau potongannya pakai guard nomor 2 langsung, nanti kita overcomb sedikit. Kalaupun kita memakai guard nomor 4, maka pada bagian samping kanan kiri atasnya itu kita tidak memakai overcomb. Terus kita gunakan guard nomor 1, tuasnya juga kita tutup sahabat. Jadi pakai guard nomor 4 tadi ya, kita ke pembahasan lagi. Kita tidak perlu memakai overcomb ya, karena sudah terbantu dengan guard nomor 4. Tetapi kalau sahabat ingin lebih gaul lagi ya, modelnya lebih gaul, tidak monoton, bisa melebar keluar pada bagian samping kanan kiri yang atas, sahabat langsung saja pakai guard nomor 2, sedikit diayunkan atau sedikit dikeluarkan. Jadi pemotongannya langsung menuju ke atas, sedikit keluar. Tetapi itu juga lebih mempercepat ya kalau kita pakai guard nomor 2. Nantinya kita pakai overcomb sedikit beda dengan kita pakai guard nomor 4. Kita tidak perlu memakai overcomb pada bagian samping. Kita lanjut ke pembahasan saja. Jadi setelah kita pakai guard nomor 1, tuasnya kita tutup, maka kita buka tuasnya, kita sambungkan, jangan terlalu menuju ke atas, sedikit demi sedikit. Kita congkel-congkel pelan-pelan dengan keyakinan ya. Saya sambil ngopi. Terus kita pakai bantuan kaca sahabat tadi ya. Biasanya sering saya gunakan dengan bantuan kaca. Saya tengok apakah tegak lurusnya itu sudah sama atau tidak ada tonjolan.
Kita cek lagi ya, seperti itu. Kalau sudah cukup, kita potong selanjutnya. Jadi sangat penting sekali sahabat ya, karena kita harus pakai bantuan kaca. Ini saya sarankan kepada sahabat semuanya yang mungkin pemula ya. Pemula itu sangat perlu belajar bagaimana caranya supaya bisa tegak lurus, tidak ada tonjolan rambut yang masih tersisa. Maka nantinya akan terbiasa ya sahabat. Terbiasa melakukan itu dan otomatis ya hasil dari pemotongannya juga jauh lebih baik lagi. Dan itu biasanya sering diminta atau sering diinginkan oleh pelanggan kita. Untuk pada bagian belakang ya sama seperti tadi. Setelah kita tutup tuasnya, kita buka, kita naikkan sedikit demi sedikit, kita sambungkan dengan guard nomor 2. Di situ ada tengkukan kepala ya, atau tengkorak sedikit menonjol. Itu bisa kita sambungkan gradasinya dengan cara kita iringkan clipper kita pakai guard nomor 1, tuasnya kita buka. Kalaupun kurang kepotong atau nggak bisa kepotong, bisa kita tutup tuasnya. Itu juga ganti dari overcomb sahabat. Di sini customer kita berwarna kulit sawo matang ya. Jadi untuk sawo matang jangan terlalu ketipisan atau jangan terlalu tipis untuk modelnya, untuk pemotongannya. Beda dengan orang barat ya, putih-putih, maka sangat sesuai dengan pakai trimmer langsung atau kita shaver itu. Kalau di sini kita nggak perlu menggunakan yang terlalu ketipisan ya, nggak perlu. Terus kita sambungkan lagi pada bagian samping kiri ini ya. Di situ ada cengkuan ya. Tadi ada tonjolan, di sini ada cengkuan. Terus apa yang harus kita gunakan? Sama sahabat, kita bisa gunakan kemiringan clipper ataupun sedikit kita dalamkan clipper kita, terus kita ayunkan. Jadi seperti itu sahabat. Sahabat kalau masih belum terbiasa bisa gunakan overcomb ya untuk berhati-hati. Di situ kita pakai insting ya untuk menggaruknya atau menggosoknya. Jadi kita tidak pakai congkel-congkelan, kita cukup gunakan digosok langsung menuju ke atas dengan teknik lemas tangan ya, supaya hasilnya lebih tegak lurus lagi. Setelah itu kita bersihkan ya, kita lihat mana rambut yang masih tebal. Sebelah kanan ada yang masih tebal ya, pada jambangnya kita gunakan guard nomor 1, tuasnya kita tutup sahabat. Sangat penting sekali untuk membersihkan sisa rambut yang masih menempel. Di sini kita letakkan ya guard kita. Tanpa guard kita buat pola untuk pengerokan sahabat. Bagi sahabat semuanya yang pakai trik ini, hati-hati ya, jangan terlalu kita close-kan, karena biasanya kalau kita close-kan terkadang menggigit ya sahabat, menggigit pesonya, dan kalau anak kecil mungkin akan menangis ya, menangis dan kapok. Kalau orang tua mungkin aduh gitu aja ya. Di sini kita rapikan lagi dengan bantuan zero open ya sahabat. Tanpa guard kita buka tuasnya. Terus kita buat pula juga pengerokan pada bagian belakang bawah. Usahakan serata mungkin ya, jangan sampai tinggi sebelah. Karena bagaimanapun yang melihat nanti adalah orang lain sahabat. Kalaupun orang lain yang melihat dan mereka itu suka hasilnya, maka biasanya akan bertanya potong di mana, dan itu bisa buat diri kita cepat dikenal dan bisa ada pelanggan baru lagi. Dan cek lagi kalau ada tonjolan, ada yang masih tebal, kita bisa gunakan zero open.
Pada bagian samping kiri juga sama sahabat. Usahakan pemotongan jambangnya antara kanan kiri itu sama. Ukurannya apa? Biasanya kalau saya itu ukurannya adalah kuping sahabat ya. Kuping sebelah depan, pada kuping bagian depan. Kita cek lagi bagian belakang itu, kalau masih ada yang tinggi sebelah kita potong lagi. Oke ya, setelah itu kita potong pada bagian atas sahabat. Di sini mohon maaf ya, untuk video pada bagian tengah itu kan sudah bagian samping itu enggak kerekam sahabat. Tetapi di sini pemotongannya enggak banyak ya, enggak banyak, kira-kira setengah senti. Karena customer saya minta dirapikan saja pada bagian atasnya ya. Saya berharap sahabat semuanya bisa memahami ya cara ini dan tekniknya, bagaimana caranya, sahabat bisa mencobanya. Setelah itu kita potong pada bagian belakang sahabat. Di situ ada tonjolan ya, atau sedikit kotak, itu perlu kita potong, kita rapikan karena mintanya adalah potong rambut rapi. Terus kita potong juga dari samping, kita luruskan sahabat ya, luruskan antara rambut yang menuju ke depan. Terus pemotongan dari samping kanan sahabat. Di sini nggak kerekam ya, maksudnya kerekam cuman tidak kelihatan. Kita potong juga sedikit demi sedikit. Di sini pakai trimmer Keme 5021 ya sahabat. Sahabat bisa gunakan clipper, bisa pakai gunting, bisa pakai trimmer, bisa. Kalau pakai trimmer usahakan trimmer Keme 5021 karena lebih kuat lagi kalau menurut saya ya sahabat. Kita rapikan pada bagian belakang juga. Kita tarik ke atas rambut yang masih tebal ya. Di situ kita lihat ya sahabat, kalau masih ada tonjolan rambut ya yang jegrak-jegrak atau kurang rata, kita bisa potong ya. Di situ rambut pada bagian atas itu sedikit naik ya, sedikit naik, dan nanti customer saya ini minta diratakan lagi, ditipiskan lagi pada bagian atasnya yang tengah itu, akan nggak terlalu lancip ya. Terus kalau perlu kita rapikan juga pada bagian depan. Ini sangat penting sekali ya sahabat, karena customer kita ini biasanya melihat pada bagian depan. Customer saya ya. Terus di situ saya bertanya sahabat ya, bagaimana ini? Ternyata minta dirapikan lagi ya, seperti yang saya katakan tadi. Kita bisa potong lagi. Ini 3 mili sahabat, saya potong 3 mili. Saya hilangkan rambut yang kira-kira naik ya, dan tidak rata. Pada bagian samping jangan terlalu banyak-banyak ya, samping kanan kiri yang atas itu jangan terlalu banyak, karena kita menyesuaikan pada bagian tengah tadi. Kita potong terus, mana rambut yang masih ada, sahabat bebas caranya ya. Kalau saya dari depan sahabat, karena ya tadi customer kita kalau pulang biasanya depan dulu dilihat sama samping, maka dari itu saya lebih fokuskan pada bagian atas depan dulu. Di situ kalau rambut yang ada jigrak ya, ini jigrak rambutnya yang nongol-nongol, kita bisa potong, kita bisa rapikan. Jadi di sini kuncinya adalah ketelitian, ketekunan, dan
apa, tentunya juga ketika kita bekerja ya harus santai, harus yakin, rileks, dan harus bisa melihat apa kemauan customer. Setelah dirasa cukup ya, tadi customer saya memangguk-mangguk ya, sudah cukup. Lanjut kita pada proses pengerokan sahabat. Saya gunakan air sama bedak Rita. Sahabat bebas gunakan krim bisa, yang penting licin ya. Di situ tentang pengerokan lengkuan ya, di atas pelipis usahakan sama ya. Kita cek dengan bantuan kaca, usahakan sama antara kanan kiri sahabat. Ini sudah sering saya tekankan kepada sahabat semuanya yang menonton video saya, karena bagaimanapun customer kita itu kalau nggak sama tingginya, nggak sama lengkuannya, terkadang protes ya, protes dan kurang puas dengan hasilnya. Usahakan di atas kuping itu juga kita perhatikan, jangan sampai ada yang masih tersisa. Kita cek lagi. Setelah cukup, kita bedakin untuk membersihkan sisa rambut yang masih menempel di kulit customer kita. Kita bersihkan pelan-pelan. Kita kerok juga rambut yang di bawah belakang itu supaya lebih halus dan juga lebih buat customer kita puas. Baik sahabat, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.